ibtigha'ani mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nyampe mana Mas Firdaus? Halaman 37 ya? Bagian bawah. Agak tengah ya? Bawah. Hmm. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fayatihi mongko teka ing fulan. Fulan itu yang dalam kasusnya adalah orang yang meninggal tadi. Sapa sing teko? Sapa malakani malaikat loro. Sapa malakani malaikat loro. Syadidal intihari halih banget mencorongi, kelihatan terang banget gitu. Wayan tahironihi mongko nerangi atau madangi apa sapa malakani ing fulan. Wayajlisani lan lungguh sapa malakani ing fulan. Wayakulani nuli dawuh sapa malakani man rabbuka wa madinuka. Maniku sapa rabbuka utawi pangeran sira wa madinuka lan iku apa dinuka utawi agama sira. Fayaqulu nuli jawab sapa ruh fulan niku wau. Rabbi Allahu Rabbi utawi pangeran ingsun iku Allahu Gusti Allah. Wadini lan utawi agama ingsun iku al-Islamu Islam. Fayakulani nuli takon maneh sapa malakani melanjutkan pertanyaannya. Fama takulu, fama mongko ing apa takulu ngucap sapa sira. Fi hadzal rajuli ing dalam ikilah wong lanang alladzi ba'atsa kang ngutus sapa Allah fikum ing dalem sira. Fayaqulun jawab sapa ruh wa utawi rajul iku Rasulullahi utusane Gusti Allah. Fayaquluna nuli takon neh sapa malakani wa ma iku apa yudrika nemu sira ing yudrika nemu sapa sira apa pendapatmu. Fayaqulu nuli jawab sapa fulan. Jawabane ja'ana teko ing kita, ja'ana teko sapa rajul ing kita bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira bukti. Bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira bukti min rabbina saking pangeran sira saking pangeran kita. Fa amantu mongko iman sapa ingsun bi kelawan rajul. Wa sadaqtu lan benerake sapa ingsun. Wasota ketulan benerake sapa ingsun wa zalika utawi mengkono keterangan iku qauluhu ta'ala kaya dawe Allah taala yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitun netepake sapa Allah Gusti Allah alladziina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladziina
bil qauli kelawan dawuh kelawan ucapan atau pitikang tetep fil hayati yang dalam urip fil hayati dunya yang dalam urip dunya wa fil akhirat lan ing dalam urip akhirat lan ing dalam urip akhirat. Jadi kisah tentang roh si fulan tadi berlanjut bahwa ketika dia telah usai diajak berkeliling sampai ke atas langit, itu Allah sampaikan kemudian untuk dikembalikan kepada jasadnya. Ketika dikembalikan ke jasadnya, berarti dia kembali ke alam barzakh. Nyampe di sana kemudian beberapa saat setelah itu, fayatihi malakani syadidal intihar. Ada dua malaikat yang mendatanginya dalam performa yang syadidal intihar. Itu kalau bahasa kita mungkin good looking banget lah, menarik banget, glowing banget. Intihar itu kan mencorong, penampakannya itu sangat luar biasa bagus. Sampai payan tahironi tangi atau majangi wong sing pulang balapan. Kemudian malaikat itu duduk di dekat si fulan tadi kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sudah sangat sering kita dengarkan mengenai al-as'ilah, pertanyaan fil kubur ya di dalam. Apa mawon? Pertama, man rabbika, sirka, siapa Tuhan ini? Wa ma dinuka, apa agamamu? Ini pertanyaan yang kalau dalam bahasa kita sebenarnya sudah sangat lazim. Tapi dalam kondisi yang barangkali tidak pada posisi normal, tentang dan macam-macam, pertanyaan yang sebenarnya sepele akan terasa sulit karena faktor mentalnya, karena mental tadi. Nah, karena ini ruhnya orang baik, ruhnya orang beriman, ruhnya orang saleh, maka ketika pertanyaan itu diajukan, dia dengan senang hati menjawab, fayaqulu rabbi Allah, my God is Allah. Tuhan itu adalah Gusti Allah. Kemudian wadinil Islam, agamaku adalah Islam. Ini pertanyaan standar. Kemudian dilanjutkan, si mereka bertanya lagi, apa pendapatmu tentang laki-laki yang telah diutus kepada Hai Muhammad? Itu menjelaskan tentang waman nabi juga. Kemudian si fulan tadi menjawab, wa Rasulullah, dia adalah utusan Gusti Allah. Wa yaquluna wa mayudrika. Terus dilanjutkan lagi, sejauh mana pengetahuan tentang si rojul tadi, wa mayudrika itu. Dan si fulan tadi menjawab, ja'ana bil bayyinati min rabbina fa amantu bihi wa sadaqtu. Si rajul tadi, si fulan tadi menjawab, Muhammad itu adalah sosok lelaki yang menjadi utusan Gusti Allah, datang kepada kami dengan membawa berita-berita kebenaran, bukti-bukti kebenaran, dalil-dalil kebenaran. Yang bukti dan dalil tadi min rabbina, berasal dari Tuhan kami. Fa amantu bihi wa sadaqtu, lantas aku beriman kepadanya dan aku membenarkan apa yang dia berikan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam bahasa kita ya sederhana, sesuatu yang sangat mendasar. Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan apa yang dibawa oleh nabi. Kayak Al-Quran, dan bahasa lain itu kan wama kita buka. Nah, sekali lagi, ucapan ini mungkin dari sisi konten sederhana sekali. Tetapi pada saat kondisi psikologis yang tidak normal, bisa jadi yang sepele sederhana itu menjadi sesuatu yang lebih-lebih. Kalau konteks pertanyaannya adalah pertanyaan yang jawabannya bersumber dari hati nurani. Jadi source-nya atau sumbernya bukan bukan lip service ya, bukan semata-mata ucapan bibir, tapi lebih kepada satu ungkapan yang betul-betul bersumber dari hati nurani kita. Kalau kita membayangkan pertanyaan ini dalam konteks pengetahuan, itu kan sederhana sekali. Wong senyatanya kita sudah Islam, ya Gusti Allah. Tapi kan ini
ada bukti lanjutan seberapa seberapa kuat gitu ya ungkapan-ungkapan yang sederhana tadi itu mewarnai psikologi kita, mewarnai keagamaan kita, sehingga pada titik paling krusial dalam kondisi taruhlah dalam kondisi-kondisi yang begitu mendesak tadi mepet tadi itu kita tetap bisa mengutarakan jawaban sebagaimana yang sudah selama ini kita pahami. Bisa jadi pas kondisi-kondisi krusial kemudian kita lupa gitu kali. Ini selaras dengan dawuh Gusti Allah, yusabbitullah alladzina amanu bil sabit dunya fil akhirah. Allah menetapkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh baik dalam konteks kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yakni Allah memberikan pertolongan dalam bentuk menetapkan ucapan itu menjadi sesuatu yang establis yang mapan ya, di hati mereka-mereka yang kokoh secara. Ini gambaran pertama. Kola nuli dawuh, kola dawuh sopo hadisnya dan cerita hadis. Wayunadi nuli undang-undang sopo munadin wong kang undang-undang minasana saking langit. Ada suara yang kemudian memberikan perform, memberikan pengumuman. Qad sodako teman-teman bener sopo abdi kawula ingsun fa'al bisuhu mongko nganggokno sira ing abdi minal jannati saking swarga wayafrosu lan nglemehi minha saking wayafrosu lan lemean sapa abdi minha saking jannah wayaro lan ningali sapa abdi mangzilahu ing panggonane abdi wayuf sahulan den usap lahu kedune abdi apa madu basorihi dawane peningale abdi wayuma salulan den padhaake den rupaake lahu kedune abdi apa amaluhu amale abdi fi surati rajulin ing dalem bentuk wong lanang asanil wajahi kang bagus wajahe birrihi kang wangi ambune husnid yabi kang bagus dodote kang bagus lajune apik lan. Nah setelah lulus nih verifikasi tahap pertama ya screening awal lulus kemudian ada suara announcement. Nah, ini nanti kalau diperbincangkan itu yang memanggil siapa gitu. Tapi kalau melihat konteksnya kan itu suaranya Gusti Allah Mas. Karena sodaqah abdi. Tentu ini adalah upaya menggambarkan lagi dalam konteks pembicaraan sesuatu yang sifatnya gaib mau tidak mau kita menggunakan perangkat bahasa manusia yang itu kalau tidak kita pahami dalam konteksnya seolah-olah kemudian Allah itu menjelma menjadi sosok yang sama dengan kita sebagai manusia termasuk dalam konteks suara. Ini bisa jadi bukan announcement atau pengumuman seperti yang kita bayangkan, tapi semacam informasi saja entah bentuknya seperti apa yang memberikan legalitas informasinya adalah orang yang tahu jawaban hambaku ini benar 100 muntas lulus. Kemudian apa lanjutannya? Fa'al bisuh minal jannah. Pakaikan kepadanya baju-baju yang berasal dari surga. Pandang yang menjangkau tentang calon tempat tinggal. Wayaro manzilah, ya calon tempat tinggalnya. Makanya di dalam paham akidah kita, alam barzah itu kan punya dua potensi. Dia bisa menjadi raudhatun min riyadil jinan
kekufratun min kufarin. Jadi dia bisa menjadi satu taman indah di antara taman-taman surga ataupun sebaliknya. Nah, konteks bulan ini adalah konteks yang raudhatun min riyadil jannah. Jadi dia belum mewujud sebagai bagian dari surga, tetapi merupakan replikasi atau mungkin bahasa kita KW gitu. Surga KW. Tapi calonnya dia sudah punya gambaran, nanti saya tempatnya di sana. Yang namanya tapi KW-nya bukan KW dalam arti palsu, bukan ya. Memang itu fasilitas yang diberikan masih sebatas itu. Tapi semuanya mencerminkan kenikmatan-kenikmatan yang kelak ketika di surga itu akan dilipat gandakan dalam konteks mungkin rasa. Tapi yang di alam barzakh itu wujudnya adalah bagian-bagian dari apa yang telah kita. Dia diberikan satu kemampuan tembus pandang melihat tempatnya. Makanya seneng alam barzakh itu bagi mereka yang amal itu kathir, ya amalnya banyak, orang solih, aulia itu ya karena ya sudah tidak lagi melakukan aktivitas ibadah, tinggal menerima hasil. Makanya dunia ini kan darut taat ya, tempatnya kecapean, kelelahan, kesulitan gitu. Sehingga kalau di dunia kita mendapatkan kesulitan ya biasa saja karena tempatnya di situ. Kalau kemudian dilalah dapat fasilitas enak ya kita bersyukur. Jadi orang Islam itu kalau memahami konsep itu enak. Dilalah kok sebagai sayyidul ma'isyah ya, kehidupannya sulit, ekonominya sempit gitu. Dalam perspektif pemahaman bahwa ini adalah darut taat, tempatnya susah payah, kita tidak. Toh memang ini adalah kondisi normal yang ada di dunia. Tapi kita punya harapan bahwa nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah oleh karena itu satu hal yang kemudian harus kita camkan, apa-apa yang kita laksanakan di dunia ini sesungguhnya tidak bermuara kepada dunia itu sendiri. Misalnya kita sholat di dunia, muaranya bukan di dunia, tapi muaranya adalah ma'indallah, sesuatu yang ada di sisi. Disitulah konsep keikhlasan muncul, konsep qanaah muncul sebagai sandaran ajaran kepada kita agar kemudian amaliyah kita, perbuatan kita tidak berhenti sebatas pada aspek dunia, tetapi sandarannya, lanjutan sandarannya itu sampai kepada sesuatu yang ma'indah. Makanya kalau ya ini kita belajar semua, kalau ini dalam teori, orang kalau amal tidak ikhlas kan apa bahasa? Ya mesak nih gitu. Kenapa? Ya nanti yang dia dapatkan ya minggunya ketika di akhirat kok iso karena ini motivasinya sebatas amal. Apapun itu ya, kalau ilmu kita, mungkin kalau kita ibadah dan macam-macam, itu kita diajarkan untuk mukhlisin alahuddin, prosesnya belajar. Kita tidak bisa melompat dan tidak boleh pula mengambil konklusi, misalnya saya ini sholat belum ikhlas, timbang tidak diterima, udah nggak ada sholat sekalian. Nah, ini konklusi yang salah. Bukan itu, tetapi dari proses-proses yang sifatnya physically dalam bentuk fikih itu kan physically gitu. Kita melengkapi dengan pendekatan-pendekatan rohani. Sehingga physically-nya tidak ditinggalkan, sembari kita gunakan dengan aspek-aspek rohani. Bukan ketika rohaninya tidak tercapai, belum tercapai, justru yang fisik ditinggalkan. Malah nggak kena kabel. Gitu. Jadi gambaran wa yumasalu lahu amalu fi surat rajulin hasanil wajhi bi birri wa husni sajiat. Kemudian amal perbuatan selama di dunia oleh Allah diwujudkan, dinampakkan sebagai sosok lelaki. Tahu nih kalau kajian gender nanti apa ya? Wong lanang apa yang wong gede gitu ya. Misalnya kalau jenazahnya perempuan nanti yang datang rajulin apa mraatin gitu ya. Jadi
Jadi kadang-kadang kalau dikasih juga sulit jawabnya. Kan semua teksnya itu mesti rojulin. Kalau yang datang ini nanti misalnya jenazahnya, oh ya bagusnya tuh laki-laki kan jenazahnya perempuan. Kalau gitu ya kita yang laki-laki milih perempuan. Gitu. Kadang-kadang agak sulit. Tapi kalau menggunakan pendekatan limitation of language ya, keterbatasan bahasa, tambah dengan memang psikologi bahasanya begitu, kita akan paham rojulin ini bukan sosok person ya, bukan personifikasi kemudian orang. Ya, ya bisa jadi itu sosok lah gitu ya, sosok bisa wujudnya apa saja. Hanya kemudian untuk memudahkan pemahaman, memberikan gambaran yang lebih cetok, itu ada kata rojul yang dimunculkan sebagai subjeknya. Nah, apa bentuk yang hakiki ya kita tidak tahu, karena itu dimensinya dimensi kegaiban. Yang pasti kemudian amal kita itu akan diwujudkan menjadi sosok yang datang menjemput kita dalam posisi hasanul wajhi, mukanya itu good looking, kemudian baunya wangi, kemudian berpakaian serba bagus gitu ya. Ya, ya mungkin ya namanya terjemah itu. Mungkin kalau seperti sekarang mungkin kayak ada robot-robot yang multi talent, robot yang punya kecerdasan buatan, itu bisa jadi. Jadi rojulen bisa bermakna robot, mungkin juga ya. Karena rojulen bukan berarti kemudian manusia didatangkan dari bumi, bu. Tapi kata rojul dipakai karena tidak ada lagi gambaran yang bisa dipakai untuk melakukan satu bentuk penggambaran yang sempurna. Gitu. Intinya apa? Amal kita akan diwujudkan menjadi sosok yang kelak menyambut kita. Gitu. Fayakulu nuli dawuh atau ngucap sapa rajul. Absir bebungao sira bima kelawan barang aada kang wis janji sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla laka maring sira. Absir bebungao sira bergembiralah biridwanillahi kelawan ridhone Gusti Allah. Biridwanin kelawan ridho minallahi saking Gusti Allah wa jannatin lan pira-pira swarga fiha iku ing dalem jannah naimun utawi kenikmatan mukimun kang tetep mukimun kang tetep. Tim penyambutnya tadi itu memberikan satu welcome speech ya, ucapan selamat datangnya mengatakan begini. Absyir bima adallah, selamat datang, selamat berjumpa dengan hal-hal luar biasa yang telah dijanjikan Allah kepada jenengan. Absyir biridwanillahi, bergembiralah dengan apa yang menjadi keridhaan Allah kepada jenengan. Wa jannatin, dan mendapatkan surga fiha na'imun mukim, yang di dalamnya terdapat sekian banyak kenikmatan. Kata-kata saya itu barangkali tidak cukup impresif ya. Nah kalau objeknya sendiri ketika itu di, disebutkan oleh mereka yang punya kemampuan impresif, itu bisa jadi begitu mengena di hati. Jadi teks ucapan welcome speech itu kan bisa jadi kalimatnya sama, tetapi punya efek psikologi yang berbeda ketika yang mengucapkan itu berbeda. Misalnya kalau ada tulisan Sugeng Rawuh gitu ya, Sugeng Rawuh dalam bahasa Jawa itu, dan datang di satu pesta, tulisannya yang welcome speech-nya sama Sugeng Rawuh. Itu yang ngomong antara bapak-bapak agak sangar berkumis tebal dengan cewek cantik itu beda. San psikologi. Meskipun teksnya sama. Sugeng Rawuh Mas. Ya senyum dia tapi rasanya beda dengan Sugeng Rawuh Mas. Apa namanya gaya-gaya yang kayak di hotel-hotel itu kan ya, atau kalau kita ke bandara itu kan ucapan senyum dan tangkupannya gini sudah beda sekali. Jadi itu adalah batasan. Quran Ustaz Fahim habis.
Kok marah? Itu welcome speech itu ya, welcome speech. Beda itu. Ya nanti teman-teman bisa inilah membandingkan. Teksnya sama. Maka saya mengatakan teks ini kalau yang mengatakan orang yang punya kemampuan luar biasa itu mungkin akan mengena di hati. Tapi karena saya ngomong biasa saja itu ya. Jadi penyambutnya mengatakan absyir bima adallah, itu kan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada kata ada. Ada itu artinya Allah janjikan. Berarti sebelumnya we have known, kita sudah tahu ada sesuatu yang dijanjikan untuk kita. Kita menanti itu, gitu ya. Ya, saya ingin loh, sampean dalam posisi misalnya janjian gitu ya. Janjian mau meeting gitu ya. Kemudian sudah menunggu lama itu, tidak 1-2 hari enggak itu. Terus lama itu kemudian tiba waktunya kita datang ketemu gitu. Terus disambut dengan ucapan yang begitu lembut, begitu halus, performanya menarik, itu kan dalam konteks kebahagiaan itu adalah the great, ya, sesuatu yang luar biasa di puncaknya. Nah, sama dengan itu. Beda kalau tidak janjian loh ya, itu kesannya tetap beda. Jadi ada itu menjadi sesuatu yang menandakan kita ini memang punya satu komitmen, komitmen dengan Gusti Allah dalam bentuk kita menjalankan perintahnya. Allah memberikan janji kepada kita. Saat nanti Allah kemudian menyambut kita dalam perututan welcome speech tadi itu dengan ucapan-ucapan yang luar biasa. Dan fayaqulu nuli dawuh sapa fulan basyarakallahu bi khairin. Basyaraka muga-muga menggembirakan ing sira sapa Allah Gusti Allah bi khairin kelawan kebagusan. Man anta, sampean sopo? Kita nanya begitu, man anta. Saya bahasan kita aja lah. Man anta, sampean ki sopo? Wajhuka wajhul ladzi ja'ana bi khair. Wajhuka mongko te wajah sira iku al wajah alladzi ja'ana kang teko ing kita bi khairin kawan bagus. Sampean nyambut kami dengan wajah berseri, muka yang luar biasa mencorong glowing dan macam-macam. Sampean ki sopo? Payakulu, yang nyambut tadi jawab, hadza utawi ki ku yaumuka dina panjenengan alladzi kunta kang ana sapa sira iku tu'atu wis den janji sira. Wal amrulan perkara alladzi kunta kang ana sira iku tu'atu den janji sira. Wa ana utawi ingsun iku amaluka ngamal sira as-sholihu kang saleh. Wa wallahu mongko utawi Gusti Allah ma'alim tuka, mongko utawi demi Allah. Wa wallahi mongko demi Allah ma'alim tuka orang ngerti sapa ingsun ing sira illa kunta kejaba ana sira iku sari'an wong kang aki-aki cepet-cepet fi taatillahi ing dalem taat Gusti Allah batian tur enggan aras-arasen an maksiatillahi saking maksiat Gusti Allah. Fajazakallahu khairan, fajazaka mongko bales ing sira sapa Allah Gusti Allah khairan ing kebagusan, fayaqulu boleh ngucap sapa roh ya Rabbi Gusti akim mungkin jenengan jumenengake apa apa jenenge akim itu mungkin jenengan jumenengake as-saata ing kiamat kai arjiu supaya bisa bali sapa ingsun ila ahli maring keluarga ingsun wa malilan bondo ingsun. Jadi ditanya sampean ki sapa? Kula niku ngamal jenengan lho Kang, Pak. Kula niku ngamal jenengan, ngamal yang sudah dijanjikan Allah kepada jenengan. Jenengan itu orang baik. Demi Allah saya tidak pernah melihat jenengan itu kecuali dalam kondisi bersegera yang dalam melakukan ketaatan, gak patek gelem maksiatan. Maka semua jerih payah di dunia itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ini sambutan yang luar biasa. Sekali lagi, ini gambaran tentang satu kemuliaan hamba Gusti Allah yang mampu menjadi abdun sholihun muti'un lillah. Soleh, takwa, taat kepada Gusti Allah. Sambutannya seperti itu. Tentu harapan kita mungkin ya tidak persis dengan ini, tapi mudah-mudahan kita masuk kelompok ini meskipun di grade yang keberapa. Itu harapan kita semua. Teman-teman sekalian, ini singkat kita pagi ini karena ada jadwal ngaji saya. Jadi kita sambung lagi di minggu depan. Mudah-mudahan harapan kita dengan mengetahui seperti ini,
kita termotivasi untuk mengerjakan amal-amal kebaikan yang kalaupun toh sudah kita melakukan, kita tingkatkan menjadi amal kebaikan yang motivasinya karena Gusti Allah. Dan mudah-mudahan Gusti Allah nulungi awake dhewe dadi wong sing apik, saleh, takwa, taat, berjuang hingga kelak kemudian kita disambut seperti gambaran-gambaran. Amin Allahumma. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.